Shalom Bapak Ibu, shalom juga yang di online. Pagi hari ini kita akan belajar tentang jubah. Saudara, dalam Pengkhotbah 9 ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara terkasih, jubah itu melambangkan status, melambangkan identitas. Jubah juga melambangkan sebuah kepercayaan yang diberikan, saudara. Jubah juga melambangkan otoritas, tanggung jawab, dan pengurapan. Jadi jubah itu banyak makna, saudara. Dan bukan cuma itu saja, saudara. Kalau kita melihat misalkan di militer, saudara ya, mungkin di kepolisian, atau apapun saudara. Contoh ya, orang tua saya, beliau bea cukai. Tapi saudara yang membedakan apa? Pangkatnya. Sampai ada padi emas, ada bintang saudara. Sekalipun mungkin seragamnya semua sama. Ya. Di kemiliteran juga mungkin gitu, sama, tapi yang membedakan tuh pangkatnya. Saudara, dan jubah ini bicara secara kita anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Jadi saudara, ini cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita pun harus mencerminkan yang namanya terang. Mencerminkan kebenaran, mencerminkan kasih. Kalau tiga itu tidak ada dalam diri kita, berarti kita bukan anak Tuhan. Seperti tadi kita sudah dengar di Pengkhotbah 9 ayat 8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Saudara, biarlah selalu putih pakaianmu. Apa pakaian seperti saya yang pakai ini, saudara? Ini cuma bungkus supaya penampilannya cantik. Tapi yang Tuhan maksud bukan putih yang di luarnya. Tetapi bicara putih, bicara kemurnian, kesejatian yang dari dalam. Nah, selama ini kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima perjanjian Tuhan, di jubah ini saudara, saya akan membahas tentang menghidupkan perjanjian. Kan selama ini kita sudah terima banyak perjanjian saudara. Perjanjian sumpah, kasih setia Tuhan. Bahkan yang terakhir ini perjanjian apa saudara? Perjanjian apa? Loh, 7 sumpah, kemenangan kelimpahan. Saudara, ketika seseorang itu terima perjanjian, saya tanya, apakah setelah itu selesai? Tidak. Setelah itu apa saudara? Melakukan sebuah tanggung jawab. Ketika saudara menerima sebuah perjanjian, apakah saudara sudah menghidupkan dan mempertanggungjawabkan sebuah perjanjian itu saudara? Ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 23. Matius 25 ayat 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi endingnya ini menang. Saudara, ini peristiwa orang yang diberikan 2 talenta, 5 talenta, terakhir 1 talenta. Yang 5 talenta dia mengerjakan dengan baik. Yang 2 talenta dia mengerjakan dengan baik. Yang 1 talenta dia apain? Dia pendam, dia simpan. Artinya tidak dipertanggungjawabkan. Saudara, ayo kembali kepada kita semua. Mengapa sampai hari ini engkau belum mengalami seperti yang Tuhan janjikan dalam hidupmu? Saudara, apakah engkau sudah melakukan tanggung jawab saudara dengan penuh kesetiaan dan integritas?
melakukannya dengan setia, melakukannya dengan tekun, bahkan melakukannya dengan kerja keras. Bahkan selalu mau mengupgrade diri. Atau saudara hanya melakukan ketaatan sekedar sebuah tanggung jawab, kewajiban, rutinitas, agamawi. Atau saudara yang terakhir, karena kau punya kepentingan di balik semua itu. Kemarin waktu anak-anak mempersiapkan PAW saudara, setelah mereka latihan, saya ngobrol sama mereka. Saya percaya hidup ini tidak ada yang kebetulan saudara. Jadi tadinya saya di atas, tiba-tiba Tuhan suruh saya turun ke bawah. Saya sempat sudah ke ruang tamu, melihat mereka latihan, saya masuk lagi. Setelah dengar khotbah Tuhan suruh keluar lagi. Saya memang tidak tahu nanti mau ngomong apa, tapi saya tahu Tuhan pasti mau bicara. Singkat cerita mereka selesai latihan, saya melirik si Gio. Gio kayaknya menangkap sesuatu, ini pasti mami mau bicara. Kayaknya mau ada season lagi. Dia sudah deg-degan gitu saudara. Padahal wajah saya enggak terlalu seram, saya pikir begitu saudara ya. Sudah senyum-senyum loh, padahal saya sudah menunjukkan penampilan yang bersahabat, dia tetap takut saudara. Singkat cerita saya panggil mereka duduk, saya bilang silakan kalian duduk dulu. Saya bilang kalian ini kalau ingin menjadi penyembah, jangan lagi waktu mau tugas, lagi mau ibadah, tegang. Waduh nanti ya Pak, ada hadirat Tuhan yang stres. Kayak orang sekolah yang ujian tuh loh saudara. Tidak pernah belajar, tiba-tiba mau ujian, stres. Cuma bedanya mereka tidak bisa bikin kerpean gitu saudara ya. Karena Roh Kudus tidak bisa dikerpek saudara. Tidak bisa di copy paste saudara. Dan saya bilang gini, yang paling penting itu tiap hari kehidupan kalian. Membangun sebuah penyembahan. Bukan lagi mau pelayanan, bukan lagi mau ibadah, jantungan. Nanti stroke. Nah, saudara terkasih, sebetulnya di balik semua perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah taruh, sudah percayakan, bahkan jubah. Saudara, setiap kita ini pasti jubahnya beda-beda, betul nggak saudara? Iya. Ada jubah pengembalaan, ada jubah seorang bisnismen saudara. Ada jubah seorang rasul, seorang penginjil, banyak saudara. Seorang penyembah, seorang imam musik. Jadi gini loh, ketika kita ini keluar dari area pelayanan, adakah jubah kita ini menunjukkan identitas kita? Setidaknya ya, orang tahu kita ini anak Tuhan. Orang tahu kita ini anak Tuhan Yesus. Orang tahu kita ini hamba Tuhan. Itu aja minim, saudara. Ciri-ciri saudara, seorang hamba Tuhan, anak Tuhan. Satu, tidak bisa dipungkiri, orangnya tenang, penuh damai sejahtera. Saudara, tetapi kalau ibu kok seram sama orang yang bermasalah. Saudara terkasih, tapi kalau wajah kita penuh ketakutan, penuh cemberut saudara, penuh kekhawatiran, bahkan lebih parah lagi, beringas. Ini anak siapa kan gitu saudara. Tapi kalau kita anak Tuhan, pasti saudara aura kita ini menunjukkan kita anak Tuhan. Setidaknya jubah itu aja saudara. Orang lihat enggak? Orang rasakan enggak? Atau orang lihat kita gini, judese, cerewete, ya, cek juahatnya. Orang lihat kita itu apa sih kira-kira? Image-nya itu kira-kira yang timbul di pikiran mereka itu apa? Saudara gini loh, kita itu harus menimbulkan image orang tentang sesuatu yang ilahi. Harus dan tidak boleh tidak. Kan nggak mungkin saudara ya, Kaleb wajahnya misalkan kayak Pak Tukirin. Loh kan bingung orang. Dari wajah Kaleb kita tahu ini pasti anak Jemi sama Sherly, nggak mungkin anak Pak Susilo. Loh, memangnya Sarah
mengandung di tengah tua. Kan tidak mungkin saudara. Jadi seperti itu aja loh saudara. Orang tahu, lihat Sam, oh anaknya Tanti. Ya toh, tidak mungkin anaknya Bu Christine. Saudara, karena apa? Ada kemiripan. Saudara, mari tanya pada dirimu. Kalau orang melihat hidupmu, apa kira-kira yang timbul dalam pemikiran orang lain tentang dirimu? Itu harus kau pikirkan saudara. Oh dia orang baik. Oh dia itu orang yang murah hati. Oh dia itu orang paling buencek no. Oh dia, judes sih minta ampun bu. Cerewet deh. Ada lagi saudara, orang sampai gak berani dekat karena wajahnya sudah serem. Saudara terkasih, sekali lagi. Kenapa saya membahas ini saudara? Ya pastinya seizin Tuhan. Karena seringkali identitas kita tuh gak jelas. Contoh, kalau kita seorang pasukan, lah kok keder, dikasih tanggung jawab yang keder. Besok kamu tugas ya, langsung keder. Besok kamu doling ya, langsung males. Saudara kasih, ketika kau diberi mandat, reaksimu apa? Takut, banyak pertimbangan, nolak. Bahkan ketika kau melihat situasi yang tidak baik, apa reaksimu, saudara? Contoh ketika engkau ada di tengah umum, saudara. Lagi makan Kentucky Fried Chicken. Tiba-tiba ada orang melongo, dia, saudara. Bahkan orang itu berharap pada saudara. Saolase gitu saudara. Belas kasihan. Tapi saudara pura-pura enggak lihat. Bahkan pura-pura telepon. Ya gimana ya? Ketika kau tidak menunjukkan belas kasih. Sebetulnya siapa dirimu? Bahkan gini aja saudara yang paling simpel. Ketika kau punya musuh dalam hidupmu. Siapa engkau sebetulnya? Anak Tuhan jangankan punya musuh saudara. Kecewa aja gak boleh. Tapi saya lihat wajah orang banyak punya musuh ini. Loh ketawa. Jangan ketawa nanti malu saudara. Ini loh. Ciri khas yang harus kita miliki, anak Tuhan bebas merdeka dari yang namanya musuh, apalagi bebuyutan. Saudara itu seperti baju yang dirobek. Kenapa? Ketika engkau punya musuh, pasti hatimu ini penuh apa? Luka. Hatimu pasti penuh apa? Kebencian. Berarti menggambarkan semua jubahmu apa? Robek. Nanti ada jubah robek. Jubah cumpang-camping, jubah kotor saudara ya. Bukan cuma kotor, lumpur semua. Itu hidupnya gelap, tidak jelas. Saudara, mari identitas kita ini perlu saudara. Dan bagaimana supaya identitas kita ini terlihat jelas setiap harinya. Makanya saya bilang sama anak-anak, setiap harinya engkau bagaimana dengan Tuhan. Engkau punya hubungan enggak dengan Tuhan? Engkau tiap hari baca firman, merenungkan firman atau tidak? Itu yang menentukan sebuah pengurapan, perkenanan, dan dampak radiasi surga menyentuh bumi. Bukan lagi mau tugas, waduh keringet dingin, stres, tegangan tinggi, nanti copot satu sarafnya saudara. Ya Pak ya? Apalagi kalau sudah kedatangan Bu Ruth, semua tegang. Saudara terkasih kita tuh enggak perlu seperti itu. Makanya paling penting itu tiap harinya kita bagaimana. Adakah kita itu setiap hari bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam
Adakah setiap hari kau bertemu muka dengan muka? Kau bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya? Yang kedua, adakah kau setiap hari, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa hati yang mendangak. Sombong maksudnya. Kalau hati yang menyembah itu rendah hati, apa yang doangak terus saudara, itu namanya sombong angkuh. Seperti apa yang kau bawa setiap hari dalam perjalananmu saudara? Kau dangak? Enggak Bu, enggak dangak. Paling lihat lurus begini Bu. Sama aja, kenceng itu namanya. Tapi bongkok terus, rendah diri, enggak boleh saudara. Bagaimana sikap hati? Bukan perkara fisikmu, tetapi sikap hatimu itu seperti apa? Itu loh yang setiap hari kita kerjakan saudara. Itu membuat jubah kita, bahkan bukan saja tidak robek, bukan saja tidak kotor, tetapi semakin dihiasi dengan apa? Permata-permata yang indah. Saudara terkasih, perhatikan. Seberapa sih engkau jadi orang yang tiap hari mengerjakan hatimu yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang punya hati hamba, seberapa setiap hari, seberapa kau punya volume itu. Saudara, itu yang menentukan jubahmu. Jubah berkenan sama Tuhan. Setiap hari, bagaimana hidup ini berkenan sama Tuhan. Bukan lagi butuh, lagi momen, lagi kejepit, enggak. Setiap hari, usahakan bagaimana kau punya sikap yang berkenan sama Tuhan. Jadilah orang yang setia. Yang punya hati hamba. Mengerjakan segala sesuatu optimal saudara. Dengan kerja keras, suka mengupgrade diri. Tidak cukup puas dengan apa yang sudah kau bisa lakukan. Tapi berapa banyak orang suka cukup puas. Saudara, orang itu cuma suka gini loh. Tahu, ngerti, kerjakan. Enggak. Kalau kita ini cuma berhenti di sebuah pengetahuan. Kalau kita mengerjakan di sebuah musiman, tapi tidak terus menerus kita mengerjakan, maka saudara, jubah kita tidak akan pernah terlihat statusnya, kejelasannya, bahkan tidak ada otoritas. Saudara, kalau mau melatih otoritas itu setiap hari gini. Ketika ada hujan, hentikan hujan. Hujan, berhenti. Macet, buka jalan. Latih di situ. Apapun di sekelilingmu kendalikan. Engkau lihat seberapa kau punya otoritas. Di situ kau caranya mengukur siapa dirimu. Ketika otoritas tidak berjalan bahkan tidak mempan, berarti apa? Terlalu enteng. Tidak punya bobot. Saudara, ini baru membahas tentang jubah yang dasar aja. Ini belum sampai jubah panggilan. Kalau udah sampai panggilan itu detailnya wah. Itu kalau tidak dikerjakan serem saudara. Yang namanya sebuah kepercayaan. Contoh gampang saja. Kalau polisi nih ya pakai baju seragamnya polisi. Ya, terus nongkrong di tempat judi saya tanya. Gimana saudara? Pasti saudara ada konsekuensi. Dokter nongkrong di tengah jalan. Ketabrak saudara. Kenapa? Karena seragamnya enggak tepat. Ketika jubahmu tidak tepat, tidak berfungsi, bahkan apa? Ujungnya mati. Kalau kau tidak mempertanggungjawabkan sebuah perjanjian, ujungnya mati saudara. Sama, pernikahan juga begitu. Kalau kau tidak setia dalam pernikahan, ujungnya mati. Enggak Bu, hidup. Mati pasti, apanya? Ekonominya. Keharmonisan keluarga.
Kalau tidak bertobat, kutuk-kutuk karma akan jalan. Ini kematian akan terus jalan, kecuali kita bertobat. Saudara bertobat, beda. Artinya gini loh, ketika saudara mau ambil sebuah perjanjian, jangan seperti orang cuma ambisius. Ya semua, mau dirangkul semua, tapi enggak ngerti. Tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan. Sama, pelayanan juga seperti itu. Sekecil apapun pelayanan, tidak ada pelayanan itu yang rendah. Karena kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau saudara melayani Jokowi aja, walaupun sekarang udah pensiun. Saudara mungkin sebagai gendok yang sapu di halaman istana. Saya tanya, ada kehormatan enggak itu? Loh iya Bu, kehormatan. Biarpun saya tukang sapu, tapi saya di istana loh Bu. Saudara artinya gini, kalau kita menjadi pelayan Tuhan, itu ada sebuah kehormatan. Kita enggak bisa memandang itu remeh. Saya cuman LCD aja, enggak perlu saya doa. Konslet terus nanti hasilnya. Trouble terus nanti hasilnya. Apa yang kau remehkan, itu apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau remehkan dalam hidupmu, itu juga akan kau tuai dalam hidupmu. Engkau akan mengalami buahnya. Seringkali saya ngomong sama anak, ayo latihan, upgrade dirimu, upgrade. Kalau enggak, ya udah segitu-gitu aja engkau, segitu-gitu aja. Dan Tuhan enggak bisa pakai orang yang tidak bisa dipercaya. Siapa orang yang tidak bisa percaya? Orang yang tidak pernah mengupgrade dirinya. Karena apa? Dia tidak menghargai pemberian Tuhan. Apapun dalam hidup kita, saudara, kalau kita tidak menghargai, Tuhan tidak akan percayakan lebih. Kenapa dikatakan, engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Dikasih yang kecil dulu. Kadang-kadang orang itu serakah. Dikasih satu, maunya ini juga, maunya itu juga. Tapi semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, kembali lagi jubah kita. Apakah kita itu sudah melakukan dengan segenap hati kita? Penuh tanggung jawab sama Tuhan. Yang kedua, motivasi kita apa? Saudara jangan dikira loh ya, hati ini tidak bisa melenceng loh saudara. Hati itu tidak bisa di persimpangan. Awal mungkin kita ini murni. Awal kita tulus. Tapi lama-lama sudah terlalu enak mencuri kemuliaan Tuhan. Bisa nggak gitu? Bisa. Sangat bisa. Apalagi di altar ini, sangat bisa. Orang yang tadi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, lama-lama apa? Show off. Lama-lama enggak lagi ngandalin Tuhan. Pokoknya siapin ini, pokoknya semaunya dia. Dalam hal apapun saudara. Bahkan pemain musik. Ketika kau tidak sungguh-sungguh menggantungkan harapanmu kepada Tuhan. Lah ngapain mami? Kan sudah ngerti. Nanti mainnya ini, mainnya. Terlepas apapun kau punya skill. Tetap kau harus minta apa? Tuntunan Tuhan. Saudara yang terkasih. Bicara jubah, bicara tanggung jawab, bicara tentang kepercayaan, bicara status, identitas, otoritas. Dan yang terakhir bicara pengurapan. Saudara, bahkan yang kemarin hari seminar 13-14 ya, seminar doa. Saudara tahu di hari kedua, kalau saudara rasakan, itu atmosfernya tidak sebagus di hari pertama. Kenapa saudara? Begitu hamba Tuhannya bilang, besok akan ada pengurapan. Was, orang langsung, pengurapan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak punya pengertian. Mereka tidak punya kesiapan hati. Jadi mereka pikir pengurapan itu cuma apa saudara? Kuasa diberikan jebret, selesai. No. Saudara terkasih. Bahkan saya melihat orang-orang yang seperti tidak mengerti. Kenapa hidup saudara tambah lama tambah babak belur, enggak tambah jadi lebih baik. Salah satunya apa?
tidak mempertanggungjawabkan yang Tuhan percayakan. Orang diurapi itu tanggung jawab loh saudara. Orang diurapi itu sadar diri. Dia semakin menjadi haknya Tuhan. Semakin gak punya hak atas hidupnya. Semakin bergantung penuh pada Tuhan. Makanya kalau gak ngerti jangan sok-sok saudara. Siapa yang mau komitmen? Wah kemarin Pastor Roman. Wah maju semua. Ya kalau gitu gak usah maju Bu setelah ini Bu. Bukan perkara maju dan tidak maju saudara. Tapi apakah saudara punya pengertian? Apakah saudara siap? Jadi bagaimana cara menyikapi ini? Doa. Setiap kali apapun yang kau putuskan, kau tanya Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan taruh di hatimu, melangkah, ya melangkahlah. Dan kau minta Tuhan mampukan aku dengan pengertian dan kekuatan yang daripadamu. Supaya aku menjadi orang yang mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, ini awal daripada ketika saya diperlihatkan Tuhan. Banyak orang bajunya robek-robek. Bahkan maaf ya, sampai robeknya itu saudara setengah badan. Ini bicara apa? Sampai hidup dalam kenajisan. Ini bukan lagi robek, sampai hidupnya tenggelam dalam kenajisan. Dan Tuhan berkata, lihat jubahnya. Sudah begitu sangat robek dan dia tidak sadar. Artinya apa? Punya keterikatan, ketergantungan dengan roh kenajisan. Tapi dia membiarkan dirinya. Tidak membereskan, tidak memerangi rohnya. Bahkan tetap apa? Melayani. Tetap apa? Beribadah. Saudara yang terkasih, kalau hatinya sudah terikat dengan roh kenajisan, itu hidupnya buta dan tuli. Mau dengar firman, mau apapun gak akan bisa lihat, gak bisa dengar, apalagi ngerti, gak bisa. Ketutup semuanya. Yang ada apa saudara? Emosinya meledak-ledak. Lihat ya, orang kalau dikuasai kenajisan, pertama yang kelihat, gak bisa nangkep firman Tuhan. Gak bisa menikmati hadirat Tuhan, terutama dalam apa? Firman. Yang kedua, selalu emosinya meledak-ledak. Emosinya pasti meledak-ledak. Yang ketiga, egois. Itu enggak bisa dipungkiri saudara. Yang keempat, pikirannya selalu negatif thinking. You mau jelasin kayak apapun, dia punya senjata untuk apa? Mengelak. Artinya apa? Kebenaran diri. Kenapa? Karena roh kenajisan membuat orang apa? Tinggal di apa? Semua lubang kematian. Saudara terkasih, sebab itu jangan pernah bermain-main dengan situs-situs porno. Kita ini harus tegas sebagai anak Tuhan. Hidup ini bukan cuma pilihan, keputusan kita mau jadi apa. Kita mau ngikuti siapa. Kita mau mati atau kita mau hidup atau setengah mati. Enggak bisa setengah mati saudara. Dan saya ketika Tuhan lihatin itu saya kaget saudara. Setengah badan. Tapi dia tetap enjoy. Saudara terkasih. Dan setelah itu Tuhan tunjukkan baju yang mulai robek-robek saudara. Ternyata ada robek yang di muka, ada robek yang di belakang. Apa maksudnya? Ketika Tuhan tunjukkan robek-robek yang di depan saudara. Tuhan bilang begini. Itu yang selalu cari kehormatan dan kehormatan. Jadi kalau orang tidak begini, tidak rendah hati, tidak beri kehormatan, dia marah, tersinggung, kecewa. Kalau enggak dipuji, kecewa, marah. Ini orang yang gila kehormatan. Jadi mintanya itu terus saudara, wah ditinggikan terus. Jangan disentuh dengan teguran,
Jangan disentuh dengan didikan, langsung empet. Ini saudara. Itu orang yang ngerobeknya di depan. Yang di belakang apa saudara? Tuhan bilang ini, yang di belakang itu saudara, dia selalu tidak pernah punya keberanian untuk melangkah. Selalu bilang kata orang, kondisi, keadaannya, faktanya, kenyataannya. Nah itu saudara. Jadi ditarik terus, tidak pernah bisa melangkah. Ditarik. Mau melangkah nggak berani. Kenyataannya begini, kenyataannya masih begitu. Kata orang, kondisi, keadaan, realita. Lah itu saudara. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan. Adakah jubah-jubahmu bagian-bagian yang robek? Robek ini dalam pengertian yang sudah parah sebetulnya. Nanti ada bagian yang kotor, berlubang-lubang. Dan saudara tahu ada robek di sebelah kanan loh, lengkap loh saudara Tuhan itu. Kenapa sebelah kanan? Orang yang kerelaannya sangat-sangat minim. Berat. Untuk berkorban, untuk nolong orang, untuk peduli orang itu rasanya, ngapain, gue gak punya urusan sama dia. Itu. Sebelah kanan. Orang yang cuek, orang yang gak punya belas kasih. Orang yang gak peduli. Aku lagi susah kok, aku lagi pas-pasan, ngapain harus berdiri sama orang, ngapain harus menabur. Itu bukan urusanku. Itu saudara. Tapi bagaimana yang dengan sebelah kiri? Ini orang suka sirik, menggosip, mulutnya kemana-mana, ini sebelah kiri. Ini bicara apa? Mulut. Saudara. Mulutnya tuh gak bisa kalau gak bergosip. Gak bisa kalau gak nyacatin orang. Mulutnya gak bisa kalau gak menghakimi orang. Saudara. Mulutnya tuh gak bisa kalau gak ngomong yang kotor gitu saudara. Nah, saudara terkasih. Kira-kira saudara di mana? Ya saya seperempat kanan Bu, seperempat kiri. Ya ada seperempat di belakang lah Bu. Ya seperempat di depan, loh komplit lah. Saudara. Pada Tuhan bukan hanya mengendaki jubahmu utuh. Tapi jubahmu itu penuh dengan permata-permata yang indah. Buah roh, kemuliaan, kehormatan yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Dan saudara terkasih, ada baju juga yang begitu kotor. Itu kalau orang saudara, setiap kemarahannya, tidak pernah dia bereskan. Kalau lagi moodnya bagus, wah dia ini buai yang luar biasa. Wah kepala dia kasih. Begitu dia moodnya jelek. Yang dulu-dulu semua itu saudara, sejarah-sejarah zaman yang jadul-jadul keluar semua. Pengorbanan dia, kebaikan dulu loh waktu tahun 45. Dia enggak ingat waktu dia mati tahun 45. Orang yang suka mengungkit jasa-jasanya. Ini baju saudara yang kotor. Seringkali hatinya tidak benar-benar murni. Seringkali hatinya tidak benar-benar tulus. Sekali dia dikecewakan, sekali dia disakiti. Waduh keluar semua saudara. Istilahnya orang Jawa tuh timbilen. You know timbilen. Itu kan suka ngungkit-ngungkit toh. Dulu kamu zaman balak belum lahir ya masih di, ya aku enggak tahu Om, aku masih belum lahir. Artinya sampai segitunya semua diungkit. Sampai A sampai Z, enggak ada satupun ketinggal. Ini ngeri saudara orang kayak gini nih. Belajar saudara ya, melakukan kebaikan tuh enggak pernah ingat.
Saudara, saya mulai bagi Tuhan ya. Saudara buktikan sama orang-orang dekat saya. Saya ini orang yang punya komitmen, lakukan apapun saya tidak mau lupa. Tidak mau ingat. Entah itu kebaikan yang bagaimanapun, pengorban. Saya bilang Tuhan, buat saya lupa memori itu. Supaya saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kedua, supaya saya tidak merasa berjasa. Supaya saya tidak merasa bisa dikecewakan. Itu salah satunya kalau kita melupakan kebaikan apa yang kita lakukan. Kita aman, saudara. Ketika misalkan, Bu, ingat gak? Apa? Ini dari Ibu loh. Yang mana ya? Kapan itu enggak pura-pura, saudara? Saya enggak pura-pura. Yang mana ya? Yang kapan supaya saya gini? Oh itu loh Bu, waktu ditulis sampai A sampai Z supaya itu apa? Dijabarkan satu-satu supaya, wow. Enggak, saudara. Benar-benar saya lupa. Kalaupun saya ingat, saya langsung gini, oh ya puji Tuhan. Langsung saya cut. Kalaupun saya ingat, langsung saya cut. Puji Tuhan. Udah selesai. Enggak usah lagi dijabarkan A, B, C, D, E. Saya Bu, pakai ini Bu, sampai orang enggak usah. Itu kenapa? Menggelitik, menjebak, mancing supaya apa? Jatuh lagi. Ingat ya, kalau saudara misalkan, Tanti, lihat Tanti, ini sepatu yang kamu beliin loh Tanti, waktu ulang tahunku. Bagus kan Tanti? Kamu bilang, sudah ya, sudah puji Tuhan. Tapi Tanti coba lihat, bagus kan? Terus kamu merasakan, nanti kamu akan menikmati. Iya, ini waktu pemberianku, kejebak saudara. Siapa orang yang awalnya cut? Ya puji Tuhan. Tapi kalau terus dirasa-rasain, dinikmati, iya. Kamu tahu enggak, waktu aku beli buat kamu tuh pergumulan loh. Aku milih loh. Wah langsung cerita saudara. Waktu itu antara aku punya kebutuhan, aku juga diberikan beban untuk memberi sama kamu. Waktu itu wes cerita. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Jatuh juga. Iblis enggak pernah saudara. Enggak buat saudara jatuh. Tapi kita punya prinsip. Kita tahu permainan-permainan iblis. Jadi saudara terkasih, baju yang kotor itu orang yang selalu mengungkit kebaikan yang dia pernah lakukan. Padahal kalau dia bisa itu semua karena apa? Karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Loh Bu, kan kita juga andil. Iya andil. Tapi kalau kemampuan yang bukan daripada Tuhan, kok nggak bisa lakukan itu. Karena apa? Sesuatu yang dari Tuhan itu benih yang ilahi, benih yang kudus, benih yang mulia, itu kuasa dan kendali Tuhan. Bagianmu cuma mau Tuhan yang memampukan, yang kasih benihnya yang bla bla bla. Jadi saudara terkasih, itu baju-baju kotor saudara ya. Dan kalau sampai bajunya ini saudara ya, bukan cuma kotor saudara ya, sampai semua tidak bisa dilihat. Identitas tidak jelas. Ini orang yang hatinya sudah kehilangan Tuhan. Tetapi dia masih di rumah Tuhan. Dia masih pelayanan. Tapi semua sudah bajunya gak kelihatan sedikit pun saudara. Kotor semua. Orang yang ketika Tuhan tegur, Tuhan kasih kesempatan, dia terus mengeraskan hatinya. Dia memperkokoh kebenarannya. Bahkan dia tidak memberikan dirinya, membereskan sampai benar-benar Tuhan melepaskan semuanya. Saudara, orang seperti ini seperti mumi hidup ada di rumah Tuhan. Melayani semua, tapi seluruh jiwa rohnya ini dikendalikan oleh si jahat. Berapa persen? 85%. Saudara terkasih. Dan orang seperti ini sudah sangat jauh dari Tuhan. Tapi karena Tuhan tuh mengingat perjanjiannya. Nah, saudara ini loh. Fungsi kita punya perjanjian, sumpah kasih setia dengan Tuhan. Apapun kita, contoh Yunus, pernah lari enggak? Ujungnya balik enggak?
walaupun lewat perut ikan. Petrus, hampir kandas enggak? Hampir, tapi dia bertobat. Abraham sempat menyimpang, tapi dia kembali. Janjinya digenapin enggak? Lahir Ishak digenapi. Itulah fungsi perjanjian. Tapi perjanjian itu gini saudara, kalau pihak kitanya tidak segera datang sama Tuhan, ada waktunya nanti pintu itu tertutup. Tapi bedanya di mana saudara? Perjanjian Tuhan akan menunggu dengan kasih karunia-Nya. Kalaupun dia kembali, contohnya siapa? Anak bungsu. Udah habis semua hartanya saudara. Minta dengan merampok bapaknya. Tapi ketika dia kembali, saudara, pada saat dia kembali, anak bungsu tidak perlu menjabarkan dosanya. Kenapa? Hati Bapak tahu dia bertobat. Dia sadar akan kesalahannya. Bahkan bapaknya yang lari merangkul peluk dia. Kasih dia jubah yang baru. Bukan cuma jubah. Kasutnya diperbaharui apa? Langkahnya yang kemarin salah diperbarui. Langkah ini bicara perjanjian. Saya kasih tahu ya saudara. Kita ini kalau punya perjanjian dengan Tuhan, langkah kita pun diperhatikan Tuhan. Langkah kita pun dikendalikan Tuhan. Di luar dan kadang-kadang kita tuh error nggak sadar. Kita melenceng, Tuhan tuh langsung tarik kita saudara. Kenapa? Tuhan tahu ini kaki punya perjanjian. Kita ini bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Setidaknya kita punya perjanjian darah Yesus. Kita orang diselamatkan Tuhan. Seberapapun kita jatuh melenceng. Kalau hati kita terbuka. Saudara, bukan engkau yang datang lebih memeluk Tuhan. Tapi Tuhan datang lebih lari memeluk dirimu. Karena apa? Karena engkau anaknya. Engkau orang perjanjiannya. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Yang kedua saudara, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, untuk mempertahankan jubah yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang fokus, tidak mendua hati, tidak mencintai kerapuhan. Tidak gampang terpengaruh dengan situasi, keadaan, kondisi, apalagi saudara, mulut orang lain. Dia punya prinsip-prinsip, punya fokus, punya target saudara. Dan orang seperti ini tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk tentang dirinya, ini orang yang tidak setia dengan jubahnya. Bukan prajurit yang baik. Karena prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Bu, apakah enggak boleh mikirin masa depan? Apakah enggak boleh mikirin keluarga? Boleh. Tapi gini saudara, jangan sampai segala sesuatu itu menjadi berhala, ujungnya kita sampai mengabaikan Tuhan. Ya, ujungnya sampai kita itu tidak mengindahkan Tuhan, ujungnya sampai kita menaruh Tuhan. Contoh, seringkali yang terjadi apa? Pekerjaan. Ya Pak ya? Begitu diberkati, yang tadi belum terlalu diberkati, wah ada waktu untuk Tuhan. Bahkan satu kali, berapa kali? Mungkin? Berapa kali? Bisa 2 kali, 3 kali saudara. Begitu diberkati. Istrinya mulai bilang, Pak, enggak doa dulu tak? Ke susu. Setelah ketemu orang. Wis kamu aja doa. Kamu kan penolong toh. Kamu pilih doa. Kamu aja. Ini kebanyakan kepala-kepala keluarga. Di sini enggak ada, di antah berantah.
Saudara, saya kasih tahu ya. Kalau suami mulai seperti itu, nangis di hadapan Tuhan. Jangan tambah gini. Gak diberkati loh kok Pak, gak diberkati loh ya. Mandaro loh ya, bangkrut loh. Jangan saudara. Jangan dikutuki suaminya. Loh kalau saudara ngutuki suami saudara rugi lah, bulanannya hilang. Ya bukan itu juga saudara, itu namanya enggak tulus. Tapi ingat, wanita-wanita kita ini takdirnya menjadi penolong. Bukan perongrong. You know? Beda enggak penolong sama perongrong? Perongrong ngoceh, gak doan. Saudara, orang laki itu ya, kalau kehormatannya kita sentuh, bahaya, kebakaran. Jangan sentuh menjadi kehormatannya, kewibawaannya, dijaga. Dengan cara bagaimana? Nih saya ngajarin yang mau merit. Jadi perempuan tuh judes-judes. Mosok tanya sama Koko, Koko aku cantik enggak? Ya takut. Tanya tuh gini, Ko, Noni cantik enggak Ko? Ayolah Ko, jawablah Ko. Dia enggak. Noni cantik enggak? Cantik enggak? Dia takut. Kamu tuh perempuan tuh satpam. Loh, saudara ketawa. Ibu-ibu kan suka sering gitu. Pak, gaji, bulanannya mana? Mau coplok matai. Papa ya, lemburannya sudah enggak ada lagi sekarang. Gak kerja keras, males. Handphonean terus aja. Enggak alkitabiah. Wih saudara. Istri-istri. Caramu menyentuh itu seperti menyentuh Tuhan. Dosa. Seorang pria itu butuh kehormatannya dijaga. Istri yang cerdik, yang bijaksana, tahu bagaimana mengambil hati suaminya. Papa hebat, kerja keras, aku bangga sama Papa. Tapi Pak, kalau Papa nggak doa, aku juga takut Pak. Nanti kalau Papa nggak berkenan gimana? Aku juga yang sedih. Darling, gitu loh saudara. Bukan dadar guling. Rayu suaminya itu dengan ketulusan. Ya Pak ya, cari Tuhan. Wis tau kamu aja. Pak, aku nggak bisa loh tanpamu Pak. Gitu loh saudara. Kalau enggak mempan, aku tak biasa bila tak berdoa tanpamu. Aku tak biasa bila aku tak menghadap Tuhan dengan dirimu. Aku tak biasa. Ayo toh Pak, datang sama Tuhan bareng-bareng. Engkau tak ajari. Coba kayak Pak Wiwit ini, perubahannya banyak. Dulu pertama masuk sini tegang. Sekarang enggak, senyum ya senyum. Bu Christine sudah menang berarti. Tapi belum penuh loh Bu, ojo GRC. Lanjutkan perjuanganmu. Ya, saya suka kalau istri-istri bijaksana. Daripada nanti di luar dirayu wewe gombel. Rugi. Ya, Ibu siapa yang pakai kacamata ini? Bu Tris ya? Iya. Ojo sangar-sangar mbak suami. Sampai suami ini geder kabeh. Itu bukan anu loh Bu, modem silent loh ya. Saudara terkasih, ayo istri-istri. Buat suamimu bisa berdiri sebagai imam dengan caramu yang bijaksana. Buat suamimu mengejar Tuhan lebih lagi dengan caramu yang cerdik tapi tulus. Bahkan bagaimana seorang istri harus berpenampilan yang cantik di hadapan suami. Jangan udah di rumah tuh dasteran, bludas mulu saudara ya. Nggak mandi seharian kecut. Ya suami ya nempel ya rada-rada gemeter-gemeter gitu saudara. Yang cantik kalau sama suami tuh suaminya dipeluk ya. Punggungnya tuh dipijet-pijet. Pak, sudah cari Tuhan belum Pak? Tuh. Pak Tukirin langsung sama istrinya, dengerin. Saya suka orang jujur. Saya suka orang jujur, enggak apa-apa Pak, bagus.
Kejujuran disayang Allah. Loh, saudara gini loh ya tak bilangin ya. Suami istri itu kalau mau diberkati simple, ayo yang harmonis. Yang romantis. Jangan waktu cuma pacaran tok, waktu masih muda. Sekarang tuwek, justru tuwek saudara. Santan tambah tuwek tambah kental. Tambah menyatu, tambah takut kehilangan dirimu. Aduh mah, aku takut tuh besok-besok Safa mati duluan. Ya tak tunggu kowe Pak. Cek jati saudara. Saudara kasih, kayak Pak Songhok dulu ya. Nya, besok aku sing matinya. Ojo kok, aku kok. Wis kita berdua aja. Lu ya apa? Sing lahir lah sano lah. Artinya apa? Sampai mikir. Jangan sampai terpisah. Saya lihat loh, engkong itu tambah tua, tambah cinta sama Mae. Mae yang kurang cinta. Sungguhan loh. Istri-istri, kalau kau bisa merayu suamimu, kau cantik di hadapan Tuhan, kau cantik di hadapan suamimu. Kau beruntung, berkatnya lebih. Begitu juga suami-suami, ojo kencengai melotot. Sadis. Kalau sama orang lain, ses, kemana ses? Begitu istri, Pak, entar ke pasar. Berangkat dewe, itu motor. Masya Allah. Saudara terkasih, kalau sama orang lain jaga perasaannya, sama istri bunuh perasaannya. Di sini nggak ada, antah berantah. Ya, saudara terkasih. Suami-suami, kalau engkau memperdulikan istrimu, mau kemana sih sayang? Ke mall, berapa juta sih? Ya Pak, enggak banyak lah Pak, 300 juta. Yos berangkat tuh. Seneng saya lihat orang gitu tuh. Pokoknya wajahmu langsung ke Shirley. Saya bilangnya ya bapak-bapak, kalau kau membahagiakan istrimu, berkatmu tidak akan kekurangan. Tapi istri juga harus tahu diri, ojo berandat, mall terus. Ya, harus bisa balance. Kalau suami istri itu ya saling aja bisa menjaga hatinya, saling bisa menyayangi, saling bisa ya sama saya nih saudara, saya selalu saya. Suami saya tuh aduh sudah kering dingin komplit saudara. Tapi saya tuh maju tak gentar pantang menyerah. Iya, sampai tadi malam. Sudah jam 12:30, masih pimpong. Sayang, aku sudah nunggu sampai capek. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Ya. Sampai tak telepon lagi saudara. Gemes kedua saya gondok saudara. Artinya saudara, diperhatikan. Suami itu kalau diperhatikan senang. Tapi jangan gini, di mana Pak? Di mana? Gak pulang-pulang. Mati sebelah lagi. Di mana Pak? Di mana Pak? Jangan gitu. Papa di mana? Cepat ya Pak pulang. Kangen. Bisa nggak ngomong gitu ibu-ibu? Coba Bu Nini dulu, Bu Mini. Loh, kaku toh? Mamanya Kimberly, tambah kaku. Belajar, lidah ini jangan suka bahasa rotok. Bahasa hati, bahasa cinta, sayangku. Coba Bu Nini, Pak Guanto dipegang wajahnya dua-dua. Ayo Bu Nini. Aku tak biasa bila menyentuh pipi suamiku. Memang suamimu suami tetangga atau suami pribadi. Lu kalau itu menjadi suamimu kan bosa desanya lempek langsung toh saudara. Coba Pak tukirin, pegang istrinya langsung. Wes. Ojo pencitraan loh Pak, tapi enggak Pak Sukiri enggak pencitraan kok. Loh itu loh rahasia jubah yang berkenan. Enggak robek-robek. Ya apa Bu, aku enggak robek. Suamiku nyakiti terus loh Bu, enggak robek ya apa, hatiku ruset. Ya, saudara ayo, kelihatannya ini sesuatu yang bercanda.
Tapi ini serius. Supaya tidak menambah luka-luka, kecewa, sakit. Yang sudah cari Tuhan, sungguh-sungguh ujungnya dirusak dengan hal yang enggak penting-penting seperti itu. Contoh-contoh kecil. Suami susah sekali bilang sama istri, "Ma, I love you. Ma, terima kasih. Ma, susah. Lidahnya apa? Seperti lengket, Bu. Demikian juga istri bilang, "Pa, kok ganteng?" Ke Ike kemarin, "Koko sayangku ganteng, Rek, potong rambut." Kemajuan Ike. Tak bilang, "Nanti gini, begitu kamu potong rambut, tunggu Koko mau ngomong apa." Alami paling ya mek diem tok, Mami. Saudara, keharmonisan di dalam keluarga itu wajib. Najis kalau nggak ada. Bingung tuh. Keharmonisan dalam keluarga itu wajib. Najis kalau nggak ada. Amin, gitu saudara. Ojo bingung. Oke, selanjutnya saudara. Jadi yang tadi fokus ya anak-anak muda juga. Mengerjakan destinimu, mengerjakan perjanjianmu, fokus. Jangan oleng, jangan beralih, jangan ke lain-lainnya. Lagi fokus dengan destiny, jodoh. Nanti dulu sabar. Cici mau kawin, aku kapan? Expired, belum expired toh. Cici aja detik-detik expired kok. Anak Tuhan tidak ada expired. Amin. Gitu loh. Kejar dulu destiny-nya. Jangan fokus ke mana-mana. Jangan kenter ambil Lisa. Lisa puji Tuhan, anak kesayangan. Udah enggak usah iri kalian. Fokus ya. Kalau tidak fokus itu jubahmu lubang kecil, lubang besar, lubang terus. Ditempel alamat jelek. Saudara terkasih. Orang yang tidak pernah bisa fokus dengan destininya, dengan panggilannya, itu seperti jubah yang lubang-lubang. Tidak pernah selesai, akhirnya apa? Sibuk dengan apa? Menjahit yang lubang. Terus nutup yang bocor, bocor lagi, nutup lagi yang terus seperti itu. Kenapa kau tidak fokus? Kemarin saya bilang sama anak-anak, ayo fokus dengan Tuhan. Jadi penyembah-penyembah yang membawa surga, merangkul bumi, bukan cuma menyentuh bumi, merangkul bumi. Terus saya bilang ini, ayo sepakat untuk rumah Tuhan. Yes, kita sepakat untuk rumah Tuhan. Kita akan duduk bersama-sama. Yes. Jangan ada penundaan. Yes. Gitu. Yes, Jamie. Jamie yang strong ya. Saudara terkasih, mari sebelum Desember ini berakhir, kita mau sepakat setidaknya ada titik pencerahan untuk rumah Tuhan. Amin. Kemarin kami sepakat. Jangan bilang lagi gimana caranya, itu urusan Tuhan. Bagian kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai saudara, fokus kita tentang rumah Tuhan itu lubang-lubang terus. Percaya, lakukan bagianmu. Nah saudara terkasih, yang terakhir, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini saudara. Ketika Tuhan berkata, engkau akan menjadi orang pembawa lawatan, menjadi pemimpin besar. Mungkin gini, Jamie, engkau akan menjadi orang yang menguasai properti. Habis itu mikir, misalkan gini, engkau akan seperti Citraland. Wes, Pak Citra. Mikir, sahamnya berapa ya? Loh, enggak jadi saudara. Ciputra ya. Ngomong langsung Ciputra langsung ketawa. Tadi enggak ketawa dia. Ketemu destiny dia baru ketawa. Ini core identity namanya. Saudara terkasih, kalau kita ini, saya kemarin saudara ya, waktu didoain, saya ingat-ingat lupa. Pokoknya
Intinya gini, kamu akan membawa dampak keluarga-keluarga. Akan menjadi pengaruh yang besar. Yes! Maka saudara terkasih, ini Tuhan bilang sendiri. Engkau akan menguasai Jawa Timur. Yes! Tapi ketika saya bilang ini, ya apa caranya Tuhan? Tapi apa mungkin Tuhan? Nah ini susah saudara. Dan tanpa cara Tuhan sudah bawa saya masuk ke Bamak. Ini kan sudah gerbang pertama sebetulnya saudara. Tinggal gerbang kedua ketika gol selesai semua, ledakan terjadi. Saudara terkasih, tahu nggak gerbang kedua itu lewat apa? Lewat Menara Doa dan Pondok Daud. Ini gerbang kedua saudara. Dan kemarin itu seperti sudah masuk ke gerbang kedua. Tinggal satu lagi gerbang. Saudara kasih gini, jaga jubahmu, jaga panggilanmu, jaga identitasmu sebagai anak Tuhan, jaga otoritas yang Tuhan kasih kepadamu, jaga kepercayaan Tuhan, pelihara apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu dan jangan engkau tidak mengupgrade dirimu. Saudara yang terkasih, orang yang tidak mengupgrade diri itu seperti apa? Orang menyembunyikan satu talenta. Itu berdosa di mata Tuhan. Saudara, hati-hati. Dari semua tadi yang sudah diuraikan. Dari jubah yang robek di depan, robek di belakang, robek di sebelah kanan, di sebelah kiri. Bahkan sampai jubahnya itu kena lumpur semua. Orang sudah kehilangan Tuhan. Jauh dari Tuhan. Bahkan dia sampai tidak pernah bisa lagi dengar firman Tuhan. Nyantol ya enggak, saudara. Yang terakhir berlubang-lubang. Orang yang tidak pernah bisa fokus. Tidak pernah bisa fokus terus, saudara. Fokusnya tuh ke kanan, ke kiri, tidak pernah bisa terus. Ayo, aku ini setia, aku ini komitmen, aku ini terus sampai. Saudara terkasih, jubah itu seperti kalau saudara melihat pengantin. Dari komitmen pacaran, bertunangan, sampai pernikahan. Itu masuk perjanjian permanen. Itu upah daripada sebuah komitmen yang dibangun dari dasar kasih, dari dasar cinta dan pengorbanan. Lahirlah apa? Sebuah komitmen dalam rumah tangga. Itu baru next level 1. Nanti dia apa? Punya keturunan, next level 2. Ketika dia punya keturunan, bagaimana dia menjaga keturunan demi keturunannya dalam takut akan Tuhan, menjaga memelihara anak ini sampai dia menjadi anak yang bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Dan level ketiga, bagaimana nanti dia melepaskan keturunannya menikah dalam pernikahan kudus. Saudara, destiny seperti itu. Kau menjaga jubahmu seperti apa? Itu hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Makanya cintailah kesejatian, kebenaran, kehambaan, ketulusan, kemurnian, kasih. Jangan yang lain-lain. Jangan mencintai kesombongan, keangkuhan, kebanggaan. Bahkan jangan mencintai pengkhianatan. Jangan mencintai yang namanya kekerasan hati. Tapi biarlah telingamu itu adalah menjadi pribadi yang suka mencari teguran-teguran Tuhan. Adakah orang yang selalu gini, Tuhan hari ini apa yang hambamu harus perbaiki Tuhan? Tegur aku Tuhan, tegur. Ada enggak orang seperti itu? Saya tanya. Tuhan tegur saya. Tuhan mau bicara apa? Tegur. Bahkan nih, hajar bila perlu Tuhan. Saudara terkasih. Bagi saya lebih baik menyerahkan diri. Tuhan hajar bila perlu. Daripada saya kehilangan engkau. Bapak Ibu terkasih, kembali lagi. Perjanjian itu kalau kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, tanpa kau jadi orang yang stres, jadi orang yang bergulat, ujungnya perjanjian itu akan nyata. Karena kau kerjakan tiap hari, seperti murid belajar terus.
belajar perubahan, pertobatan, apapun yang Tuhan mau kau belajar, jalani, nikmati itu, dan terakhir percaya, jangan bersandar kepada pengertianmu. Kalau hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang gak enak, aduh kok gini Tuhan, jangan mempertanyakan Tuhan. Tapi bagaimana kau percaya saja. Saudara, penting itu percaya. Sekalipun matamu tidak melihat tapi hatimu percaya. Kita sepakat walaupun kita enggak melihat hari ini. Tapi kita percaya rumah Tuhan yang besar. Amin. Kita punya apa? Rumah sakit bersalin. Kita punya apa? Sekolahan gratis. Oh yes. Kita punya apa? Rumah masa depan manula. Mempersiapkan mereka pada masa yang ke depan yang akan datang, saudara. Tidak jauh-jauh dari lingkungan itu. Tidak jauh-jauh dari lingkungan gereja. Di area sekitar itu. Mari bersama-sama memimpikan sesuatu yang sama. Visi yang sama dari Tuhan. Karena kita harus menjadi besar. Kenapa kita harus menjadi besar? Supaya kita menjadi berkat. Kita anak Tuhan wajib dan harus jadi berkat. Mustahil tidak menjadi berkat itu mustahil. Kalau kita sampai gak jadi berkat, berarti ada yang gak beres sama kita. Kalau kita sampai gak jadi berkat, berarti ada yang salah sama kita. Setidaknya kita jadi berkat apa? Pembawa damai sejahtera. Membawa orang apa? Dipulihkan. Membawa orang dibangkitkan. Membawa orang jalan kepada jalan yang benar. Itu saudara dampaknya. Jadi itulah jubahmu, itulah identitasmu, itulah otoritasmu, itulah saudara pengurapan yang Tuhan kasih kepadamu, itulah kepercayaan, itulah statusmu saudara. Dan terakhir itulah sebuah tanggung jawab. Mari saudara, ketika Tuhan melihat jubahmu, jubahmu itu indah. Tidak ada yang robek, tidak ada yang kotor, tidak ada yang berlubang-lubang. Tapi semua utuh. Dan sampai kau berkata, Tuhan, hiasi jubahku dengan permata-permata yang indah. Dengan ukiran-ukiran yang menarik. Ukiran apa saudara? Seperti benang yang dirajut. Menggambarkan apa? Engkau jadi orang yang punya sebuah keputusan, berani meletakkan apapun. Sekalipun itu sakit, sekalipun banyak pengorbanan, bahkan sekalipun engkau dihujat manusia. Engkau enggak peduli, yang penting aku lakukan kehendak Tuhan. Itu jubah yang dirajut saudara. Diukir. Engkau enggak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Kalau mau saya bilang, saya ini orang yang enggak peduli kata orang. Kalau orang bilang gini, mana suamimu? Kok belum ke gereja? Mana suamimu? Kok belum ikut pelayanan? Saya enggak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan buat saya. Yang penting saya tidak menabur kepalsuan di dalam keluarga. Yang penting suami saya, dia merasa saya berkati. Perkara pertobatan manusia bukan urusan saya. Bukan haknya saya. Berubahnya manusia bukan hak kita Bapak Ibu. Itu hak pribadi dia sama Tuhan. Tapi sepanjang kita ini masih diberi kesempatan, lakukan yang terbaik. Apakah saya malu? Kalau itu harus saya lewati, pikul salib, saya akan lakukan dengan sukacita. Karena di balik semua yang Tuhan izinkan, saya percaya itu mendatangkan kebaikan buat saya. Supaya Tuhan hancurkan kesombongan, keangkuhan saya. Mungkin saudara harga diri saya, apapun. Tetap saya punya hati hamba. Tetap saya komitmen dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir. Bahkan kalau kemungkinan. Sampai saya pulang dulu. Suami saya belum apa-apa. Saya percaya benih yang saya tabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya percaya pada kedaulatan Tuhan. Saya percaya pada keadilan Tuhan. Saudara terkasih. Kalau kita tuh menanggung resiko-resiko untuk pikul salib. Tidak usah malu. Tidak usah gengsi. Bu, ini kan aib. Tidak ada aib. Kita semua sejujurnya masih punya tanggung jawab memikul beban keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Ya apa tidak saudara?
usah malu, saudara. Kalau dulu saya sering dicemooh seperti itu. Mana buktinya? Mana buktinya? Satu kali saya tanya sama suami saya. Dan suami saya bilang gini, suruh orang itu datang kepada saya. Sebab itu saudara terkasih, mengapa saya selalu katakan, ayo belajar yang namanya cinta sejati. Pengabdian yang murni, pengabdian yang sejati. Sehingga ketika orang mencari cacatmu, tidak ditemui cacatmu. Saudara, jangan pusingin kata orang. Katanya janji Tuhan, mana buktinya, mana buktinya. Kalau Tuhan izinkan imanmu digoncang seperti itu, apakah kau tetap berkata, aku tetap percaya Tuhan kok. Aku tetap percaya Tuhan, aku punya rumah sendiri nanti. Aku udah kontrak lagi, aku percaya Tuhan. Kalau tiba-tiba ada bilang sama Pak Guanto, mana katanya bawa anakmu sampai ke bangsa-bangsa. Aku tetap percaya bawa sampai keliling dunia gitu. Kadang-kadang orang itu bodoh saudara. Itu sebetulnya iblis merancangkan yang jahat, Tuhan mereka rekakan yang baik. Karena Tuhan tuh tahu Pak Guanto ku meneng tau ay. Nah dia cari iblis yang menggoncangkan Pak Guanto ini. Supaya Pak Guanto ngomong, aku percaya. Lah amin kata Tuhan. Kalau nggak dijebak gitu Pak Guanto nggak keluar kata-kata imannya. Ya toh diem toh em. Padahal Tuhan nunggu dia deklarasi. Yes, bapaan aku keliling dunia. Begitu Pak. Makanya dicari apa? Setan menggoncangkan iman. Jadi kalau ada orang-orang bilang, mana buktinya? Oh aku tahu, Tuhan cari gara-gara lewat setan ini. Yes, setan dengar ya, aku pasti terima. Tunggu, sebentar lagi aku pasti terima. Tidak ada penundaan, dengar setan. Gitu saudara. Jodoh-jodoh itu ya. Lebih ganteng dari Ko Henry nanti. Wis. Sabar, lakon menang keri. Tuh, Cici itu sabar, dapat sing ganteng coba. Wis. Matanya masih lihat Dendi? Intinya kalau engkau digoncang dengan imanmu seperti itu, tujuan Tuhan apa? Engkau mendeklarasikannya, bukan tambah malu. Gitu saudara. Kenapa? Ayub salah satunya. Direkayasa Tuhan. Iblis suruh cari apa? Ayub. Tuhan mendeklarasikan, tidak ada orang seperti Ayub digoncang. Ternyata di balik semua itu, Tuhan akan menghapus semua kemandulan Ayub. Membangkitkan Ayub punya generasi yang jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari jangan cuma mempertahankan jubah. Tapi bagaimana jubah itu kau jaga, bahkan kau perkaya, kau percantik dengan permata-permata yang indah. Bagaimana sikap hatimu menjalani setiap hari, engkau punya sikap yang berkenan kepada Tuhan. Amin.